Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya dengan subpokok bahasan kondisi alam dan penduduk Amerika Serikat. Perhatikan peta berikut. Amerika adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal negara. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington DC. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya yaitu Alaska dan Hawaii terletak terpisah dari dataran utama Amerika Serikat. Negara bagian Alaska terletak di sebelah ujung barat Laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah timur dan Rusia di sebelah barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii adalah sebuah kepulauan yang berlokasi di Samudra Pasifik. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim Mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin kutub atau Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Iklim secara astronomis, Amerika Serikat terletak 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Hal ini menyebabkan seluruh kawasan Amerika Serikat terletak di belahan bumi utara serta barat. Letak astronomis ini membawa pengaruh secara langsung ataupun tidak pada jenis iklim Amerika Serikat. Secara lebih spesifik, Amerika Serikat membagi iklimnya menjadi 6 kelompok berdasarkan lokasi. Berikut penjelasannya. 1. Iklim laut sedang yang basah terdapat di antara pantai barat di bagian utara Amerika Serikat. Iklim subtropis terdapat di dataran pantai bagian selatan dan sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Iklim kering terdapat di dataran tinggi Colorado, Great Basin, dan Central Plain. Iklim laut sedang terdapat di bagian timur Amerika Serikat. Iklim dingin terdapat di sebagian wilayah Alaska. Iklim laut tropis yang terdapat di Kepulauan Hawaii. Walau memiliki iklim yang beragam, secara keseluruhan Amerika Serikat memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim dingin, musim gugur, dan musim panas. Bentuk muka bumi. Wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar,
yaitu Pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan Pegunungan Apa. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plain. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut. Dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi 3.734 km merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri dengan panjang 3.768 km. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Flora dan fauna. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plain terdapat padang rumput, prairie atau stepa yang sangat luas. Dari berbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan ek. Pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest. Domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, oposum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian, yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia, yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan. Secara jumlah dan sosial ekonomi, selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaan, yaitu sektor manajerial, profesional, dan teknik,
34,9%, penjualan dan perkantoran 25%, manufaktur, transportasi dan keahlian 22,9%, sektor jasa lain 16,5%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil 0,7% penduduknya. Keberadaan etnis kulit hitam di Amerika tidak lepas dari sejarah perbudakan. Pada tahun 1607 sampai 1807, sejumlah penduduk dari Afrika diperdagangkan sebagai budak ke wilayah selatan Amerika Serikat. Perbudakan kemudian diakhiri oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1863. Diskusi kelompok. Sekarang peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 6 siswa dengan ketentuan kelompok 1 nomor absen 1-6, kelompok 2 nomor absen 7-12, kelompok 3 nomor absen 13-18, kelompok 4 nomor absen 19-24, kelompok 5 nomor absen 25 sampai dengan 30. Materi diskusinya adalah keadaan alam Amerika Serikat mempengaruhi sebaran penduduknya. Diskusikanlah dengan teman kalian sekelompok hubungan antara keadaan alam Amerika Serikat dan sebaran penduduknya. Setelah kalian berdiskusi, silahkan kalian presentasikan. Setiap kelompok diwakili oleh satu siswa untuk menampilkan hasil presentasinya. Silahkan waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Setelah diskusi, kalian kerjakan tugas mandiri di rumah. Perhatikan peta negara Amerika Serikat, kemudian gambarkanlah keadaan fisik negara Amerika Serikat berdasarkan ketampakan yang ada pada peta tersebut. Warna hijau pada peta yang menggambarkan dataran rendah, sedangkan warna coklat menggambarkan dataran tinggi dan pegunungan. Semakin coklat warnanya, semakin besar ketinggian. Selamat bekerja. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.